Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa CMI channel Mas Suriksan yang dirahmati Allah, selamat berjumpa, selamat bertemu kembali di ajang Anda bertanya, tarjih menjawab. Kali ini saya akan membacakan tema tepatkah penggunaan sebutan almarhum dan almarhumah. Oke, saya awali dengan pertanyaan dan nanti akan diikuti dengan jawabannya. Pertanyaan: bolehkah penyebutan panggilan almarhum atau almarhumah kepada orang yang sudah meninggal padahal kita tidak tahu orang tersebut taat beribadah, lalai dalam ibadah, atau bahkan orang yang ingkar? Mohon penjelasan disertai dalil-dalilnya. Pertanyaan dari K. Hasibuan SE, PRM Bojong Nangka, Kelapa II, Tangerang. Yang berikutnya jawaban. Ini jawabannya saya bacakan secara singkat. Saudara yang terhormat, berikut jawaban atas pertanyaan saudara. Almarhum dan almarhumah berasal dari bahasa Arab yang berarti laki-laki dan perempuan yang dirahmati atau yang dikasihi. Kata almarhum almarhumah ini telah masuk ke dalam bahasa Indonesia dan artinya berubah menjadi satu, yang telah meninggal. Contoh almarhum Dr. Polan. 2. Untuk menyebut orang yang telah meninggal. Contoh almarhum pernah melawat ke Jepang. Meskipun telah terjadi perubahan makna, namun sebenarnya kata-kata almarhum dan almarhumah telah berisi doa, telah berisi doa untuk orang yang meninggal dunia, khususnya orang Islam. Jadi kalau kita mengatakan almarhum Buya Hamka, itu artinya semoga Allah merahmati atau mengasihi beliau. Kalau dalam bahasa Malaysia, mereka menyebutnya lebih jelas lagi, yaitu Allah yarham Polan, yang artinya semoga Allah merahmati Polan. Hal ini sesuai dengan asalnya bahasa Arab, yaitu rohimahullah, yang berarti semoga Allah merahmatinya. Adapun untuk orang kafir yang sudah meninggal, kata-kata almarhum dan almarhumah tidak boleh dikatakan kepada mereka. Mereka cukup kita panggil mendiang, misalnya mendiang. Ini karena menurut keyakinan kita, hanya orang yang meninggal dalam keadaan Islam saja yang dirahmati Allah. Sedang orang yang meninggal dalam keadaan kufur tidak dirahmati Allah Ta'ala. Adapun dalilnya ialah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 161 dan 162. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 161 dan 162. Juga firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 217 yang artinya, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ayat pertama menunjukkan dengan jelas bahwa orang kafir lalu mati dalam keadaan kufur itu akan dilaknat oleh Allah, para malaikat dan manusia sampai hari kiamat. Lalu mereka akan kekal dalam laknat itu sampai masuk neraka jahanam. Dan laknat tersebut menemani mereka di dalamnya sehingga siksaan mereka tidak diringankan serta tidak ditangguhkan walau hanya sebentar. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sementara pada ayat yang kedua tadi
juga menunjukkan dengan jelas bahwa orang yang beragama Islam lalu keluar dari agama itu, yaitu murtad, kemudian ia mati dalam keadaan kufur, maka amalannya di dunia dan di akhirat dianggap sia-sia atau tidak diterima, dan dia termasuk penghuni neraka untuk selama-lamanya. Jadi dengan demikian, kedua ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mati dalam keadaan kafir, baik pada asalnya ia memang kafir atau pada asalnya dia beragama Islam lalu murtad, tidak akan mendapat rahmat dari Allah. Bahkan mereka itu mendapat laknat atau kutukan, dan mereka mendapat siksaan selama-lamanya di neraka. Na'udzubillah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa orang yang mati dalam keadaan kafir tidak boleh kita sebut dengan almarhum atau almarhumah. Dan kita boleh dan bahkan dianjurkan menyebut orang Islam yang sudah meninggal dengan sebutan almarhum bagi laki-laki dan almarhumah bagi perempuan. Meskipun kita tidak tahu masa lalunya ketika dia masih hidup, baik ia termasuk orang-orang yang soleh atau orang yang fasik, ini karena kata-kata tersebut mengandung doa, semoga Allah merahmati atau mengasihinya. Jika ia termasuk orang yang salah, maka semoga Allah merahmatinya dan mengangkat derajatnya. Dan jika dia termasuk orang-orang yang fasik, maka semoga Allah mengasihinya dan mengampuni dosa-dosanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, adapun bagi orang yang tidak bisa dipastikan agamanya, maka namanya menjadi dasar pertimbangan. Jika namanya nama orang Islam seperti Muhammad, Ahmad, Abdullah, maka kita berhusnudzon atau berprasangka yang baik kepada mereka, sehingga kita sebut almarhum atau almarhumah. Dan jika bukan seperti itu, maka cukup kita sebut dengan mendiang. Demikian pembacaan pertanyaan dan jawaban. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.